Kebanyakan kita baru berguru sebatas sohbatut tabarruk, berguru ngambil berkah. Benar ya? Belum ketemu kan guru yang ngasih PR zikir? Paling cuma beberapa orang. Belum ketemu guru yang bilang, kamu latihan seharinya segini ya. Namanya berguru. Oh, nanti muncul orang-orang yang nggak mengerti bab ini terus bilang, lo nggak boleh zikir pakai hitung-hitungan. Lo orang ini lagi jadi murid. Kalau lagi jadi murid, suka-suka gurunya. Coba, bapak anaknya sekolah nggak? Mana dalilnya? Suruh nulis 1 halaman. Ada nggak? Nggak ada kan? Sekarang dalilnya apa? Anak sekolah yang nonton YouTube. Tontonlah YouTube dengan link ini kan? Mana dalilnya? Kenapa itu dibolehkan? Tapi giliran ahli kolbu punya murid, nggak boleh menata sebuah kurikulum. Jadi kalau nanti berguru kepada ahli kolbu, ahli zikir, pasti nanti dikasih kurikulum zikirnya. Ah, beruntung bapak kalau sudah punya guru begitu. Jarang pak orang berguru begitu. Ini kita lihat nih di antara bapak, paling cuma 10% yang sudah punya guru, suhbatul iradah. Makanya kalau diam itu masih bingung mau nggak baca apa ya. Ini bukan case di sini pak, case di tanah haram, haramain, Mekah Madinah. Ya, bapak coba ingat-ingat waktu di Mekah Madinah, orang pada bengong aja ngeliatin orang lewat, benar nggak? Masuk yang di depan saya banyak yang bengong tuh kalau duduk, ngeliatin Ka'bah atau ngeliatin orang lalu lalang kiri kanan nggak jelas. Coba kalau dia punya guru, gurunya bilang nanti kalau kamu sampai di haram, bacalah zikir ini. Jadi ada pegangan dia. Tapi kalau nggak punya pegangan, nggak punya zikir, apa yang mau dibaca? Kira-kira begitu ya. Kalau dulu nulis aja diajarin guru, dari TK kita belajar baru kelas 4 bisa nulis, ya kan? Maka untuk ihsan, masa nggak punya guru? Sholat itu disebut al-Islam. Bapak umur berapa bisa sholat nggak ngikut temen? Ya? Umur berapa sholat udah nggak ngikut temen? Udah nggak canda-canda sholatnya? Diajarin dari sebelum SD, SMP aja masih main-main pak, anak-anak sholat. Lama loh. Itu baru sholat fisik. Udah ada gurunya, udah ada contohnya, udah diancam segala macam pakai rotan. Masih saja sholatnya nggak bener. Kira-kira kalau ingin belajar kerohanian, ihsan, masa nggak punya guru? Dan itu nggak cukup dengan pengajian seperti ini pengajian umum pak, sama kayak dokter umum. Bapak perlu punya guru rohani yang pakar ihsan. Ini kan orang banyak ingin memperbaiki kolbunya, tapi dapat guru akidah. Guru akidah ngomongnya apa? Benar, salah, sesat, tidak sesat. Akhirnya ini orang ngaji, suka nyesat, sesat, liberal, syiah, nuduh orang kerjanya. Ada satu lagi ketemu ahli fikih, pengen meluruskan kolbu, tapi yang terjadi apa? Ini nggak sunnah, ini bid'ah, ini sunnah, ini nggak bid'ah. Terjebak, ini persimpangan jalan. Dia harus nyari guru yang tepat yang bisa mengobati ini. Ini yang disebut dengan mursyid. Maka bapak cari mursyid rohani. Kalau dalam ilmu al-Islam disebut faqih, mufti. Dalam ilmu akidah disebut dengan ahli tauhid atau ahlul kalam. Kalau dalam ilmu ihsan disebut mursyid, pembimbing rohani. Mursyid dari kata irsyad, ya, guide kolbu. Coba kalau nggak punya guide kolbu pak, jadi Lia Eden sama Ahmad Musodek ya. Ahmad Musodek dia melakukan itu tapi nggak pakai guru. Dia baca buku, dia amalin sendiri. Apa yang terjadi? Sekarang orang Betawi dapat nabi baru, Ahmad Musodek. Silakan temukan gurunya pak, pakai istikharah. Kita menikah aja pakai istikharah. Ya, itu padahal pasangan fisik. Masa mau jalan jauh, melewati, menembus dunia akhirat nggak pakai guru? Ini mustahil. Silakan temukan guru pak, mumpung masih ada hayat. Mursyid yang berarti pembimbing rohani, maka dicari harus dengan rohani, bukan dicari dengan baju. Oh bajunya dia pakai gamis, pakai serban, kayaknya ini mursyidku. Bukan, itu antum nyari baju namanya. Nyari mursyid, namanya mursyid rohani, maka carinya dengan rohani. Karena rohani kita belum terlatih, latihlah dengan cara rohani. Allah subhanahu wa ta'ala menitipkan kalamnya lewat Nabi. Kata Nabi, min sa'adatil mar'i ayastakhira ilallah. Ciri-ciri orang dapat sa'adah, kesuksesan batin, dia istikharah. Istikharah. Jangan sekali, berkali-kali. Kalau udah istikharah, nggak mesti mimpi. Bisa jadi wajah dia kayak kebayang terus, pikiran kita seperti ke beliau terus. Berarti beliau mursyid kita. Dan tolong ingat, kalau sudah begitu, pasangkan adab kepada beliau. Adab kepada guru, jangan meminta kita supaya diingat oleh guru, tapi doalah supaya guru itu terpatri wajahnya di hati kita. Jangan meminta waktu guru, tapi mintalah hati ini supaya mengenang ajaran-ajaran guru.
Rasulullah itu sibuk, bukan main. Beliau masih sempat, tapi beliau udah nggak sempat semuanya dipegang. Apalagi sekarang umat sudah banyak. Kita tidak sehebat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu terlihat di langit, terlihat di bumi, bisa mecah, bisa terlihat di banyak tempat. Kita belum tentu bisa. Maka coba istikharah, minta, ya Rob, aku sudah sangat merindukanmu, bimbing aku kepada orang-orang yang juga merindukan. Itu yang disebut istikharah, ya. Jadi sekarang nggak mesti pakai bahasa Arab, bisa pakai bahasa ruhani. Lalu bermusyawarah, bertanya ke ahli, jangan tanya ke Abdul Qadir Jawas, ya. Orang nanya tasawuf ke dia anti tasawuf, Pak. Apa jadinya? Dia sebutlah sufi zindik, ya nggak? Nanyanya ke teman dia, disebut sufi gila. Nanya ke musuh saya, mereka nggak pernah dengar video kita tentang bab kewalian. Mereka tuduhlah saya mengatakan wali itu gila. Emang ada saya ngomong wali gila? Nggak ada, itu fitnah mereka aja. Jadi kalau nanya, musyawarah, istisyarah namanya, minta isyarat, tanya ke ahlinya. Fas'alu ahla dzikri, nanyanya ke ahli tasawuf.